Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian semua sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masalah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Sehat-sehat ya buat semuanya. Karena kalau misalkan kita sakit, majikan itu gampang banget menterminate kita. Ada beberapa pekerja migran itu sakit ya, majikan itu menterminate, apalagi sakitnya itu enggak berat gitu. Makanya kenapa Kaitisam itu menghimbau kalian itu untuk memiliki BPJS. Banyak pro kontra BPJS ya, selain BPJS ini menjadi persyaratan ya, wajib, kita juga butuh cuy. Ya, jangan kita melihat sehat kita. Karena ini adalah aturan pemerintah kita ya kan. Kadang memang kita boleh kritis, kita boleh protes sama pemerintah, tapi kita juga harus kembalikan kepada apa namanya, realita gitu ya kan yang ada. Makanya kenapa Yatisam itu menyarankan, dikarenakan banyak teman-teman kita ini yang sakit setelah pulang dari rumah sakit di-terminate. Kalau kayak gitu, gimana Yatisam? Kita protes dengan siapa? Ya kan, katanya majikan itu nggak boleh men-terminate kita kalau sakit. Berarti kita bisa bisa apa namanya, nuntut majikan. Yang nggak boleh itu hamil ya cuy ya. Kalau hamil kalian tuh nggak boleh dipecat. Tapi kalau kalian sakit, itu aturannya majikan boleh men-terminate. Ya kan, kamu juga boleh mendapatkan pengobatan di sini. Hanya saja kalau sudah tidak ada visa, otomatis pembayaran kamu ya secara umum di sini. Seperti apa namanya, visa visitor gitu ya, yang seharinya bisa menghabiskan 1.000 Hong Kong dollar. Maka dari itu Kayaktisam selalu menyarankan kalau misalkan kalian sakit di-terminate, yang harus dilakukan adalah ya kita harus berbesar hati, karena ini yang harus kita push ya kepada pemerintah sendiri untuk memfollow up apa namanya, ke pemerintah Hong Kong gitu kan. Apalagi khususnya ke labor untuk pekerja migran ini apa namanya, dilindungi dari segi undang-undang kalau sakit. Ya karena banyak sekali cuy, kita udah mengabdi ke majikan tahunan gitu kan. Tiba-tibanya di 10 tahun kerja, 12 tahun kerja, diuji kanker, ya kan. Tiba-tiba di-cut, yang kayak Ibu Siti kemarin, kanker payudara, 14 tahun kerja, ya kan. Pas di-cut, ya palingan kita bisa menuntut long service saja. Setelah itu apakah cukup hanya dengan long service kita pulang, ya kan, tanpa adanya pengobatan. Ini kan adil nggak adil ya cuy ya. Dan kemarin itu Ibu Siti ya yang kanker payudara itu, yang sudah berhasil pulang ke Indonesia dan cair long service-nya 41.000 Hong Kong dollar. Saat pulang ke Indonesia, itu 1 bulan kemudiannya beliau berpulang, wafat. Jadi kepulangan beliau itu memang benar beliau itu merasa bahwa udah nggak sanggup kerja, ya kan. Nah itu. Nah hari ini juga kemarin ada teman Tisam juga yang di-terminate. Itu Tisam nanya, "Kenapa?" Padahal saya baru pulang dari rumah sakit Kaisam. Saya udah apa namanya, dijemput sama majikan di rumah sakit. Terus langsung dijemput, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, cuma dikasih minum 15 menit, disuruh cap ye, dan langsung dikembalikan ke agensi. Saya diturunkan taksi di bawah kantor agensi. Kemarin itu karena baru pulang dari rumah sakit masih lemas ya, jadi minta pertolongan. Alhamdulillahnya juga teman-teman Kaisam juga ada yang lagi tunggu visa di KSWB kemarin, jadi bisa membantu mbaknya untuk bawa barang ke atas agensinya dan hari ini diterbangkan langsung. Ini sebenarnya karena kesalahan kita sendiri kenapa majikan itu sampai marah ya cuy ya. Nah ini jangan dicontoh ya, dan ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk kalian. Jadi si pekerja migran ini pastinya memiliki faktor ya kenapa membuat majikan itu marah. Satu, kita tuh tidak profesional kerja. Tidak profesional kerja itu dalam arti apa? Kita yang membuat masalah, kita yang membuat kasus, kita yang terlilit pinjol, kita yang terlilit hutang, ya kan? Kita menyeret majikan ke dalam ancaman-ancaman debt collector ya. Jadi buat kalian yang diancam-ancam pinjol, sebenarnya pinjol itu kalau kita lawan pun nggak jadi masalah, ya kan? Cuma pinjol itu memang
menge-push kita supaya kita malu, supaya kita itu dipecat, begitupun dengan majikannya, karena sudah meretas handphonenya, ya kan. Kalau kalian kelilit pinjol, kalian bayar pokok hutang, habis itu report aja, ganti nomor. Kalau misalkan kalian bisa menghadapi yang nggak usah ganti nomor gitu kan. Kalau nggak bisa, kamu ganti nomor dan restart handphone aja, maksudnya install ulang. Terus bilang sama majikannya untuk diabaikan aja, tapi nggak semua majikan itu kan tenang perasaannya, nggak takut gitu kan. Kalau majikannya, apa namanya, panik kan udah pasti dia ini, apa namanya, senewen gitu ya cuy ya sama kita. Nah termasuknya sama si pekerja migran ini, ya kan. Di suatu hari ini ya, sebelum dia diopnam ya, dia ini digebrak meja cuy, sama majikan. Saat digebrak itu meja, mbaknya langsung pingsan cuy, nggak sadar, langsung dibawa ambulans ke rumah sakit. Sadar-sadar itu saya di rumah sakit Kaisam. Dan di situ dokter masih melakukan pengobatan, yaitu saya harus di-scan bagian kepala. Ya kan? Tiba-tiba digebrak, pingsan itu kenapa coba? Berarti kan ada something problem nih di dalam tubuh kita, di otak kita. Kok bisa digebrak aja bisa pingsan gitu kan? Kalian bisa nggak sih, apa namanya, digebrak gitu langsung kaget gitu kan? Ini masalah apa ya cuy ya? Jantung atau otak? Nah, dokter ini sedang mengecek saraf otaknya ya cuy ya. Sebelum itu terjadi, ya kan, setelah dipasang-pasang kabel itu kan perawatan juga masih continue gitu kan. Kan dokter itu saat kita masuk rumah sakit tuh benar-benar diselusuri faktornya kenapa nih, kenapa bisa pingsan. Nah itu dokter di situ tuh nggak main-main itu cuy. Sampai pada akhirnya kemarin majikannya itu langsung ke rumah sakit. Saat ke rumah sakit terus, melihat mbaknya seperti itu, dia langsung ngomong, "Dokter saya mau bawa pulang cece saya." Jadi akhirnya cuma semalam itu ya di situ rumah sakit, akhirnya langsung dibawa pulang, ya cecenya ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Majikan membawa pulang, ya ikut aja. Sesampainya di rumah, majikan ini tidak memberikan waktu lama. Saya hanya kasih waktu kamu 15 menit, kamu capek. Kita bereskan semua di agensi. Akhirnya di-terminate juga di hari itu. Ya kan, setelah pingsan gitu kan. Udah capek semuanya, kayak Tisam saya dipulangkan ke agensi, habis dari rumah sakit yo kayak Tisam iba ya, kok bisa majikan kurang ajar ya, Kaisam kepancing emosi cuy. Saat itu dia ada di bawah agensinya, "Kaisam saya lemes, saya belum makan, saya cuma dikasih minum aja." Loh, terus gimana kamu ada di mana? Ada temennya nggak di situ? Ya kan? Akhirnya ya minta pertolongan juga tuh, minta temen untuk naik ke atas. Yang penting kamu pastikan hak kamu. Kaisam, emangnya majikan itu boleh boleh, majikan itu tuh boleh men-terminate kalau kita sakit. Akhirnya mau nggak mau si pekerja migran ini juga kan kembali ke agentnya, terus dia juga sudah besok pulang nih, hari ini nih pulang penerbangan jam 2. Terus dia ngomong, "Terus gimana, hak kamu sudah terbayar?" "Sudah." "Ya udah kamu cari majikan lagi, nggak apa-apa, sakit itu bisa cari majikan lagi." Tapi kayak Tisam, saya ada salah. Salah apa? Akhirnya si pekerja migran ini yang mengakui bahwa dia tadi tuh membuat majikannya marah dikarenakan ada pinjol. Majikannya gebrak pingsan, ya ini merugi sendiri ya kan. Terus maunya gimana? "Saya mau pulang dulu," Kak Isyam. "Oh ya udah, kalau kamu mau pulang dulu ya udah selesai," gitu kan, nggak jadi masalah. Yang penting hak sudah terbayar, kamu pulang nggak apa-apa, sembuhkan dulu di rumah. Kalau kamu mau masih pusing atau sering pingsan-pingsan kayak gitu, berobat di rumah sakit Indonesia nggak apa-apa, ya pakai BPJS, oke? Nah, kamu sudah merasa fit lagi, kamu boleh ke sini. Tapi kata agensi saya di-blacklist Kaisam. Nggak ada. Agensi, majikan, itu tidak bisa memblacklist imigrasi. Yang bisa memblacklist kalian adalah kuasa imigrasi tersebut, ya kan? Yang pastinya, yang pertama ini adalah faktor kriminal, cash. Tersandung money laundry, ya kan? Dan money laundry itu juga ada 2 perkara cuy. Kalau uang itu kembali kepada yang ditipunya, kalian itu pasti akan close case gitu, nggak sampai di penjara. Tapi kalau uang yang ada di money laundry itu sudah kebawa oleh sindikatnya, biasanya kalian masuk penjara. Nah itu ya bedanya money laundry. Nah kalau misalkan uangnya yang ada di ATM itu berhasil dibekukan oleh bank dan polisi dan kembali kepada orang yang ditipunya, kalian itu masih bisa diampuni cuy. Polisi itu juga akan memperjuangkan kalian untuk, apa namanya, tutup kasus. Tapi kalau misalkan uang itu sudah kebawa sama sindikatnya, ya kamu masuk penjara. Nah itu pilihannya, kamu mau pulang atau mau stay dengan majikan ini. Kalau majikan ini masih baik, yuk kerja aja nggak apa-apa. Ya,
Nah itu tuh, teman kita di interminit habis pingsan kayak gitu. Ya ini sebenarnya salah Mbaknya ya. Ini untuk teguran dan pembelajaran untuk kita. Supaya hati-hati kita kerja di sini, ya udahlah kerja aja cuy. Profesional lah kita. Oke? Ada-ada bae ya cuy ya. Kira-kira kenapa ya Mbaknya kok digebrak aja sampai pingsan kayak gitu? Kalian pernah nggak sih kayak gitu cuy? Apa yang dirasain gitu kan? Aduh mungkin kena mikirin utang gitu kan, jadi nggak makan, nggak apa, jadinya kurang energi, mungkin bisa jadi, ya kan ya, semoga aja tidak apa-apa sih. Jadi sekarang Mbaknya terbang ya jam 2 ya, kita doakan yang terbaik aja. Nah ini sebagai pembelajaran untuk kalian juga, kalau kalian terlilit pinjol, ya pilihannya ya 2, majikan ini ya udah muak gitu sama kita, ya kita harus berbesar hati dan berlapang dada, ya udah. Kalau keputusan majikan menterminate ini bukan perkara kita sakit atau enggak, mungkin majikan bilang, "Ah itu mah pura-pura sakit aja." Ya kan bisa jadi, ya kan. Tapi kita yang merasanya, "Oh kita sakit kok." Ya udah nggak apa-apa. Kita kita apa namanya, meminta pembelaan juga gimana orang kita salah, ya kan. Ya sudah kita harus berdamai, "Oke nggak apa-apa, saya pulang dulu, saya sehatkan dulu, saya perbaiki lagi. Nanti kalau misalkan memang kamu sudah merasa oke, ya silakan kerja lagi nggak apa-apa. Blacklist itu nggak ada ya, kamu sesuai prosedur lagi ke sini bisa." Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terminate itu bukan kriminal, itu adalah hak pemberi kerja dan pekerja, boleh. Kalian juga bisa melakukan terminate, oke? Bye-bye.